Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ABN yang kami hormati, salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah kejadian yang terus berulang setiap tahun. Berdasarkan pantauan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, titik api secara sporadis mulai bermunculan sejak pertengahan bulan Mei dan semakin meningkat setiap bulan Juni hingga bulan November setiap tahun. Intensitas kebakaran hutan dan lahan mencapai puncaknya pada bulan September hingga bulan November. Penyebab kebakaran hutan dan lahan tersebut 99% adalah faktor manusia. Masyarakat membakar sisa-sisa tanaman terdahulu, semak belukar, dan lain-lain sebagainya untuk persiapan berladang yang mereka lakukan juga secara ilegal. Para pelaku pembakaran di wilayah Nusa Tenggara Barat umumnya sulit dideteksi. Mereka menjalankan aksinya secara diam-diam, tersembunyi, tengah malam, dengan modal beberapa cc bensin. Mereka mengendap-endap ke lokasi yang akan mereka bakar, kemudian menyiramkan beberapa sisi bensin tersebut ke rumpun semak atau tumpukan daun-daun kering, lalu menyulut api dan membiarkan api tersebut menjalar kemana-mana. Sementara pelaku langsung kabur dan memantau hasil pekerjaan jahatnya itu dari tempat yang jauh dan tak terdeteksi. Siapa pelaku pembakaran? Tidak lain adalah orang yang nantinya pada musim hujan berladang di tempat tersebut. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan yang ada di setiap Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan selalu merespon setiap kemunculan titik api dengan terus turun langsung ke TKP. Berbekal peralatan seadanya, mereka berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke tempat lain. Permasalahannya adalah seringkali kebakaran tersebut meluas ke puncak gunung atau bukit yang curam dan berbahaya. Rumput dan belukar kering, sapana yang sangat mudah terbakar, serta hembusan angin yang sangat kencang di puncak gunung menyebabkan api segera meluas ke tempat lain. Tak jarang api yang berasal dari sebuah lereng menjalar dengan cepat dan melahap area destinasi wisata dan sarana wisata di tempat tersebut. Selain kerugian ekologis, bisa dibayangkan kerusakan yang ditimbulkan. Namun, keterbatasan sarana dan lokasi yang berbahaya menyebabkan api sulit dikendalikan. Masalahnya, apakah hal ini akan terus dibiarkan berulang kali terjadi? Membiarkan apa yang merusak dan melahap destinasi dan sarana wisata kita di dalam kawasan hutan karena tidak bisa mengakses. Masalahnya, apakah hal ini akan terus dibiarkan berulang dan membiarkan api merusak dan melahap destinasi dan sarana wisata kita di dalam kawasan hutan karena tidak mengakses ke lokasi kebakaran? Jika kebakaran tersebut masuk kategori bencana nasional, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat dapat mengerahkan helikopter untuk memadamkan api. Tetapi pernyataan bencana nasional
Ada ketentuan dan regulasinya, sehingga sulit untuk diharapkan. Salah satu sarana yang mampu diadakan oleh pemerintah daerah dan institusi pengelola kawasan hutan di daerah adalah penggunaan drone khusus yang mampu membawa dan menyemprotkan air dalam jumlah yang relatif cukup. Drone sebagaimana dimaksud sebenarnya telah lama digunakan untuk aplikasi penyemprotan pestisida di sektor pertanian dan perkebunan. Pesawat drone tersebut mampu membawa cairan pestisida hingga 75 liter dan dapat menyemprotkan cairan tersebut ke sasaran secara presisi sesuai dengan intensitas yang diprogramkan. Alat ini bisa menjangkau tempat-tempat yang tidak mungkin dijangkau manusia dan bisa dikendalikan dengan komputer dan remote control sebagaimana halnya drone-drone kecil untuk keperluan lain. Drone pengendali kebakaran dengan spesifikasi tersebut di atas efektif bekerja memadamkan kebakaran kawasan dengan vegetasi utama savana, padang alang-alang, dan rumput-rumputan, serta semak belukar yang memang lazim terdapat di pegunungan yang tinggi. Dalam kasus Nusa Tenggara Barat, kebakaran savana dan padang alang-alang banyak terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, kawasan Taman Nasional Gunung Tambora, dan 7 bukit sekitar Gunung Rinjani seperti Bukit Nanggi, Bukit Anak Dara, Bukit Sempana, Bukit Pegasingan, Bukit Selong, dan lain-lain yang selama ini memang menjadi destinasi wisata minat khusus dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, dan masyarakat internasional. Dalam waktu dekat akan diadakan Southeast Asia Biosphere Reserve meeting yang ke-13 dan akan bertempat di Lombok. Salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi adalah Sembalun, sehingga kita tidak menginginkan bahwa pada saat kunjungan para peserta pertemuan Cagar Biosphere Internasional tersebut kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan, selain menunjukkan lemahnya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan menjaga kepercayaan masyarakat internasional untuk menjadikan Rinjani Lombok sebagai cagar biosphere, tentu saja kita tidak ingin menunjukkan kepada para pengunjung tersebut, para tamu-tamu tersebut, kondisi alam, kondisi gunung kita yang gosong, terpanggang oleh karena kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada kawasan hutan yang menjadi destinasi wisata minat khusus di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu Bukit Nanggi, Bukit Anak Dara, Bukit Sempana, Bukit Selong, Bukit Pegasingan, dan lain sebagainya, telah menjadi perhatian banyak pihak. Salah satu pertanyaan yang memerlukan jawab daripada kita adalah, siapa pelaku pembakaran? Pelaku pembakaran di Bukit Sempana yang terjadi pada tanggal 7, 8, 9 Agustus 2 minggu yang lalu memang telah berhasil dipadamkan. Kebakarannya telah berhasil dipadamkan, namun siapa pelaku pembakarannya masih dalam penyelidikan, karena dipastikan bahwa penyebab kebakaran tersebut adalah faktor manusia. Ditemukan adanya tas, kemudian anjing pemburu, yang artinya memang kebakaran tersebut disebabkan oleh kegiatan perburuan ilegal. Masyarakat
yang tidak bertanggung jawab menyulut api untuk memaksa hewan buruannya berlari ke arah yang diinginkan, tetapi kemudian mereka tidak bisa atau tidak bertanggung jawab mengendalikan api yang dibuatnya tersebut sehingga melahap areal seluas kurang lebih 378 hektar. Pertanyaan kedua, bisakah kemudian luas kebakaran hutan dan lahan tersebut diperkecil, direkayasa supaya tidak menimbulkan kegundahan atau keresahan di masyarakat internasional tersebut? Saudara sekalian, dengan teknologi yang ada saat ini, luas kebakaran hutan dan lahan mampu diketahui justru dari tempat yang jauh, mampu diketahui sesaat setelah terjadinya kebakaran. Bahkan kemana api itu menjalar mampu dipantau dengan menggunakan Geographic Information System. Jadi ketika terjadi kebakaran di Bukit Sempana pada tanggal 7-8-9 Agustus yang lalu, luas kebakaran hutan tersebut segera diketahui setelah para petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai KPH Rinjani Timur dibantu oleh aparat dari TNI, Polri, masyarakat setempat, serta rekan-rekan kami dari para jagawana yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani membantu berjibaku bersama masyarakat untuk mencegah terjadinya perluasan areal kebakaran hutan dan lahan tersebut. Tetapi sesungguhnya yang bisa dilakukan oleh para brigade pengendali kebakaran hutan dan lahan adalah mencegah meluasnya kebakaran tersebut dengan melakukan sekat bakar. Pada video sebelumnya kami tunjukkan bagaimana tim kami pengendali kebakaran hutan dan lahan dengan gagah berani mendaki bukit pada ketinggian 2.600 meter tersebut di tengah malam untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan alat-alat seadanya, dengan menggunakan ranting pohon, dengan menggunakan cabang-cabang pohon yang mereka tebang di dalam perjalanan, dengan menggunakan pakaian dinas lapangan. Jadi mereka tidak memiliki peralatan khusus yang memungkinkan mereka untuk dapat memadamkan api secara baik. Kemudian ditambah lagi dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan yang sangat sulit dijangkau dan membahayakan keselamatan petugas. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, pertama kami ingin kembali ingatkan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pendakian, kegiatan-kegiatan perkemahan secara bertanggung jawab. Perburuan liar satwa di dalam kawasan lindung dan kawasan konservasi merupakan bagian daripada tindak pidana kehutanan yang bisa dituntut di pengadilan. Kemudian yang kedua, kami juga berharap bahwa para pengambil keputusan, para penentu kebijakan untuk bisa mengadakan sebuah sarana, setidak-tidaknya misalnya satu di Pulau Lombok, kemudian satu di Pulau Sumbawa, sehingga drone yang dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan berbahaya dapat dioperasikan sewaktu-waktu. Alat ini bisa bekerja malam hari dan memiliki sensor yang memungkinkan mereka terhindar untuk misalnya ada yang berpikir nanti tersangkut di pohon atau misalnya dilalap sama api sehingga rusak, sementara harganya ratusan juta rupiah. Alat drone tersebut bisa dikendalikan dengan menggunakan program komputer dan remote control sehingga mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang ada di lapangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga sarana-sarana yang
memang dibutuhkan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tersebut bisa terbeli dengan menggunakan anggaran yang selama ini tersedot untuk membeli vaksin, untuk membeli obat-obatan, untuk merawat pasien dan lain sebagainya. Demikian kami dari Sembalun, Nusa Tenggara Barat melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.